Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-22 dari As-Sabiqunal Awwalun, Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dipanggil dengan Abul Fadl karena memang putranya yang paling tua adalah Fadl bin Abbas. Karena itu beliau dipanggil Abul Fadl bin Abdul Muttalib bin Hashim, seterusnya bin Abdi Manaf sampai Adnan, Al-Qurashi keturunan Quraisy, Al-Hashimi keturunan Bani Hashim. Ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan wulida radhiyallahu anhu qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sanatain. Dilahirkan 2 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ada riwayat 3 tahun. Ada perbedaan, ada 2, ada 3. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kecil dha'ah. Beliau tersesat. Ya. Lepas ketelisut, tak tahu kemana. Akhirnya ibunya nazar. Fanadharat ummuhu in wajadathu an taksual baital harir fawajadathu fakasatil baitil harir fa hiya awwalu man kasahu dzalik. Nazar ibunya kalau mendapatkan ketemu itu Abbas, maka akan memberikan Ka'bah kiswah, kain pelindungnya yang terbuat dari sutra mahal. Dan beliau pertama orang yang menyelimuti Ka'bah dengan kain. Setelah itu turun temurun terus sampai sekarang dikasih kiswah. Tapi pertama kali adalah ibunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Natilah bintu Janab bin Kalib. Enggak sama dengan ibunda Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Beda ibu. Yang satu ibu itu Sayyidina Abdullah dengan Sayyidina Abi Thalib. Kalau Sayyidina Abbas beda ibu. Beda ibu juga Sayyidina Hamzah dengan Sayyidatina Sofiyah. Itu beda ibu lagi. Wa kana radhiyallahu anhu muhsinan liqaumih sadidar ra'yi wasi'al aqli muwalla'an bi'itaqil abid karihan lirriq wa ishtara 70 abdan wa ataqahum. Beliau ini orang yang suka gemar berbuat baik kepada orang. Jadi wataknya memang senang berbuat baik. Kemudian punya ide-ide cemerlang, pemikirannya luas, nah, seperti kita sempit.
Padahal pikiran kita itu bisa lebih luas daripada dunia. Tapi kita sempit hanya urusan dunia, dan urusannya dunia pun urusan remeh-temeh. Nggak ada yang mulia sama sekali. Beliau pandangannya luas. Dan beliau juga dalam hatinya penuh rasa nggak senang dengan perbudakan, lebih condong dengan memerdekakan budak. Ini sebelum Nabi mengajarkan Islam. Nggak senang dengan perbudakan, senangannya itu memerdekakan budak. Bahkan beliau pernah beli 70 budak dan dimerdekakan. Sayyidina Bilal bin Rabah itu yang membelikan, uangnya Sayyidina Abu Bakar, tapi yang berangkat adalah Sayyidina Abbas. Kenapa? Tahu Sayyidina Abu Bakar ini Abbas senang memerdekakan budak. Jadi kalau disuruh beli budak untuk dimerdekakan senang. Wa kanat lahu radhiyallahu anhu siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram. Beliau memiliki siqayatul hajj. Siqaya itu tempat untuk minum bagi orang yang haji. Begitu juga beliau juga orang yang memakmurkan masjid. Ya, tukang makmurkan masjid. Apa makmurkannya? Wahia an la yada'a ahadun yasubbu ahadan fil masjid wa la yaqulu fihi hajra. Tidak akan membiarkan seseorang saling caci maki di masjid ataupun berkata-kata kotor. Jadi takmirnya itu siap siaga. Jika ada orang yang omong-omongan urusan dunia, diusir di Masjidil Haram. Itu dari dulu. Karena memang sudah menjadi kesepakatan orang Quraisy. Mereka memiliki perjanjian untuk tidak digunakan masjid itu urusan pembicaraan kotor ataupun caci maki. Sudah mereka perjanjian. Sehingga yang paling berani dalam hal ini adalah Sayyidina Abbas. Orang-orang Quraisy yang lainnya ikut membantu beliau. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujilluhu wa yu'azzimuhu wa yunziluhu manzilatal walid minal walad. Rasulullah itu sangat memuliakan dan mengagungkan Sayyidina Abbas. Bahkan mendudukkan beliau seperti kedudukan ayah dari anaknya. Padahal usianya terpaut 2 tahun, tapi sangat dihormati oleh Rasulullah. Karena itu Rasulullah mengatakan, hadza baqiyatu abai, ini yang tersisa daripada ayahku. Terus nggak ada lagi. Saudara-saudara ayahku sudah habis. Itu saat Sayyidina Hamzah sudah meninggal. Wa kana min awsalin nas li Quraisy wa ashfaqihim alaihim. Dan Abbas ini adalah orang yang paling gemar untuk silaturahim, menyambung tali hubungan keluarga kepada orang Quraisy dan orang yang paling sayang kepada mereka. Wa kana dza ra'yin wa aqlin tamin wa fin. Beliau juga memiliki sudut pandang yang jeli dan ide-ide yang cemerlang. Lah beliau ini adalah anak terakhir Abdul Muttalib. Ya, anak terakhirnya Sayyidina Abdul Muttalib, anak paling kecil. Nah, usianya dengan Sayyidina Hamzah sebetulnya nggak terpaut jauh, karena Sayyidina Hamzah juga usianya di atas Rasulullah sekitar 2-3 tahun kurang lebih. Tapi anak terakhirnya adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, karena beda ibu jadi memungkinkan. Saudara seumuran, ya, kakak adik seumuran kan memungkinkan ketika beda ibu. Islamuhu radhiyallahu anhu, keislaman beliau. Aslama radhiyallahu anhu qabla al-hijrah. Ini ada perbedaan, ada riwayat setelah hijrah masuk Islam. Masuk Islamnya ada riwayat setelah perang Badar. Tapi pendapat yang
banyak menyatakan beliau masuk Islam sebelum hijrah. Wa katama islamahu, beliau sembunyikan keislamannya. Bahkan beliau termasuk orang yang hadir perang Badar. Hadir perang Badar bersama kaum musyrikin, tapi secara terpaksa. Secara terpaksa. Bahkan ada riwayat beliau itu saat perang Badar nggak gerak sama sekali, seperti patung. Diem, nggak gerak sama sekali. Karena memang berangkatnya secara keterpaksaan dan beliau dalam keadaan muslim, nggak mau membunuh orang Islam, dan bingung kalau dibunuh oleh orang Islam, orang itu membunuh orang Islam. Jadi bingung, diem. Keluarnya terpaksa, saat perang diem. Ada riwayat saat itu Rasulullah sudah mengatakan kepada para sahabatnya, jangan bunuh Abbas bin Abdul Muttalib. Ada satu nama sahabat, ada satu sahabat nggak membunuhnya, tapi mau menawannya. Ketika sudah ditawan, Nabi tanya, kaifa asarta, bagaimana kamu menawan Abbas ini caranya? Nggak tahu, ada orang, katanya sahabat itu, ada orang yang tampan, nggak pernah aku lihat sebelumnya, nggak pernah aku lihat setelahnya, membantu aku untuk menawan Abbas. Sampai Nabi mengatakan, laqad azaraka malakun karim, yang menghalangi kamu, yang membantu kamu wahai Abbas adalah wahai sahabat, adalah malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia. Jadi dilindungi oleh malaikat Sayyidina Abbas. Karena itu nggak sampai luka sama sekali. Ditawan, dibawa ke Madinah, saat itu menjadi tawanan, dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menebus dirinya sendiri. Ya, untuk menebus dirinya sendiri. Nanti akan disebutkan itu ceritanya. Lah, disembunyikan keislamannya, tapi tinggalnya di Mekah. Sebetulnya beliau ingin ikut hijrah. Beliau ingin ikut hijrah, tapi diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap tinggal di Mekah. Magamuka fi Makkah khair. Ya, tinggalmu di Mekah itu lebih baik. Akhirnya beliau tetap tinggal di Mekah, selalu mengirim surat kepada Rasulullah menceritakan tentang kabar-kabar orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Ya, secara tidak langsung jadi mata-mata umat muslimin yang ada di Mekah. Wa kana man bi Makkah minal muslimin yatagawwuna bih. Orang-orang Islam yang ada di Mekah itu meminta perlindungannya dari Sayyidina Abbas. Tapi Sayyidina Abbas di mata orang kafir Quraisy bukan muslim. Sehingga ketika beliau yang melindungi, perlindungannya itu diterima. Nah, tapi kalau menunjukkan keislamannya, ya. Lah, beliau menunjukkan keislamannya itu setelah Fatah Makkah bersama dengan Abu Sufyan bin Harb. Jadi beliau sudah masuk Islam sebelum Nabi hijrah, tapi beliau menutupi keislamannya, tampak keislamannya itu saat Fatah Makkah. Ya, saat Fatah Makkah. Karena itu beliau digolongkan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Min manaqibihi wa fadailihi radhiyallahu anhu, di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib banyak, di antaranya judu wa karamuh, kedermawanan beliau. Ya, beliau ini sangat dermawan. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas, Nabi berkata kepada Sayyidina Abbas, hadzal Abbas bin Abdul Muttalib ajwadu Quraisyin kaffan wa awsaluha. Ini Abbas adalah orang Quraisy yang paling dermawan dan paling nyambung silaturahim. Ya, kesaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang dermawan itu orang yang mulia. Dan itu dijadikan satu biografinya. Ketika kita punya teman dulu
mungkin sudah meninggal, tapi dia dermawan, kita akan selalu mengingatnya, kedermawanannya, kebaikannya dulu. Apalagi kalau saat-saat kita membutuhkan dibantu, itu akan kita ingat. Begitu juga Rasulullah melihat Sayyidina Abbas ini orang yang sangat dermawan, karena itu dijadikan kemuliaan untuk beliau. Yang kedua, nafyu kamalil iman amman la yuhibbuhu. Kemuliaan beliau termasuk tidak sempurna iman seseorang, orang yang tidak mencintainya. Nggak mencintai Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, imannya nggak sempurna. Dan itu yang menafikan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa imannya tidak sempurna itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Harith ini saudara ayahnya Nabi. Harith bin Abdul Muttalib saudaranya ayahnya Nabi. Punya anak bernama Rabi'ah, sepupunya Nabi. Rabi'ah punya anak bernama Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Beliau menceritakan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Abbas tentang Sayyidina Abbas, berkata tentang Sayyidina Abbas itu setelah Sayyidina Abbas datang ke rumah Rasulullah dalam keadaan marah. Datang ke rumah Rasulullah dalam keadaan marah, emosi. Tanya oleh Rasulullah, ma'aghdabaka, apa yang membuat kamu marah? Katanya Sayyidina Abbas, apa ini orang-orang Quraisy ini? Ketika mereka kumpul, ketemu satu sama lain, di antara mereka ketemu itu dengan wajah yang semeringah, menyenangkan. Tapi ketika ketemu saya, biasa-biasa aja. Nggak seperti ketika mereka bertemu satu sama lain. Keluar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba rajulin al-imanu hatta yuhibbakum lillahi wa rasulih." Demi yang nyawaku berada di tangannya, tidaklah masuk keimanan kepada hati seseorang sampai dia mencintai kalian karena Allah dan karena Rasulullah. Yuhibbakum lillahi wa rasulih, mencintai kalian karena Allah dan maksudnya sesama orang yang beriman, sesama muslim. Tidak akan sempurna keimanan kalian, tidak akan masuk keimanan kepada hati salah satu di antara kalian kecuali kalian mencintai kepada saudara muslim karena Allah dan karena Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, man adza ammi faqad adzani, fa inna ma amr rajuli sinwu abi. Wahai manusia, siapa yang mengganggu pamanku berarti dia mengganggu aku. Karena paman seseorang itu adalah pengganti ayah. Ya, paman seseorang itu penggantinya. Karena itu dalam salah satu riwayat tafsir bahwa Azar yang Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutnya abi, itu adalah paman. Ya, karena fa inna ma'amur rajul sinwu abi, pengganti ayah itu paman. Ya, dalam menikahkan seorang wali itu penggantinya setelah ayah, kakek, saudara, kalau nggak ada paman. Tapi yang kondisinya seperti ayah itu adalah paman setelah kakek tentunya. Begitu pula ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada tentang Sayyidina Abbas. Yang ganggu pamanku Abbas berarti ganggu aku. Kenapa? Seperti ganggu ayahku sendiri. Mau nggak mau anak nggak terima. Padahal usianya hanya terpaut 2-3 tahun, tapi sangat dihormati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si banyak kemuliaan dan keistimewaan beliau. Insya Allah dilanjut pertemuan
selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Sayyidina Abbas, mengikutkan kita bersamanya kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.